Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Heni Mega Anjani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar sosiologi di SMA Muhammadiyah 1 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi konflik sosial yang akan saya laksanakan secara langsung atau tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Untuk Mas Firza untuk memimpin berdoa terlebih dahulu, silakan. Tempat duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Oke, sekarang Bu Heni absen dulu ya. Adilia Ramadhani, Ibu. Alini Dwi, Arvina Elsa. Sakit. Sakit apa, Mbak? Oh, kecelakaan. Ya. Askarov Sanjani, Ibu. Bella Nurdiarela, Dea Rizky, Dwi Jelita, Vicky Hamada, Fitri Anwarul. Sakit apa ini? Operasi. Kecelakaan sudah. Ya. Fitri Anova, Ibnu Yahya, Labibah, Lambang Bekti, Losa Sandria, Maila. Sakit apa Mbak Maila? Mirza Khalid, Ibu. Rizky Putri, Romi Iqbal, Rosa Sulistyo, Sabrina, Sahrul tidak masuk. Alfa ya? Septiana Dwi, Wahyu Adi, Yasmin, Zakia, Britania, Seva Putra, Amajida, Salma Roibana. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mohon semua HP dikumpulkan. Semua HP dikumpulkan.
Google Form yang akan saya share melalui grup WA. Kemudian ada LKPD diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan saya kelompok-kelompokkan untuk membahas materi hari ini. Kemudian yang ketiga, teknik penilaian yang ketiga adalah presentasi. Jadi nanti dari presentasi kalian akan diambil nilai. Bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kerjasama kalian seperti itu. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan yang pertama itu kalian dapat mendeskripsikan akar masalah atau mendeskripsikan tentang pengertian konflik. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis apa faktor penyebab konflik. Jadi nanti faktor penyebab konflik itu ada apa saja, seperti apa. Kemudian untuk keterampilannya kalian diharapkan dapat mempresentasikan dari hasil diskusi kalian secara berkelompok. Jadi nanti maju satu persatu berkelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Itu ya. Kita masuk ke materi. Untuk materi pembelajaran hari ini ada dua submateri. Yang pertama adalah pengertian konflik. Yang kedua adalah faktor penyebab konflik. Itu ya. Nah, di sini saya mempunyai gambar. Perhatikan gambar di sini. Coba Mbak Dea, menurut Mbak Dea, ini itu gambar apa Mbak Dea? Menurut saya itu gambar tentang demo kenaikan upah. Tentang demo kenaikan upah. Oke. Kalau menurut Mbak Dwi cerita apa Mbak Dwi? Menurut saya itu gambar tentang unjuk rasa. Unjuk rasa. Oke, boleh. Kalau menurut Mas Mirza? Menurut saya itu gambar orang sedang tawuran. Oh, tawuran. Ya, boleh tawuran. Kalau menurut Mas Ibnu apa Mas Ibnu? Menurut saya itu gambar tentang demo. Demo. Ya, sama dengan tadi Mas siapa ya? Kemudian menurut Mbak Nova apa Mbak Nova? Menurut saya itu adalah gambar tentang demo kenaikan upah. Demo kenaikan upah. Ya, boleh. Dan dari gambar ini, masih di gambar ini ya, apakah ini itu termasuk konflik sosial? Nah, kira-kira konflik sosial itu ada penyebabnya tidak? Ada. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik itu apa saja? Nah, ini yang akan kita diskusikan. Nah, sekarang
Ini agak
Bilandu Jarila, Meila Restu, Salwa Royhana, dan Aman Sejanagia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mas Ibu. Hasil diskusi kami berjudul tawuran antar supporter Jogja. Juga pelaku tawuran adalah supporter Jogja dan Solo pada 25 Juli 2022 yang berlangsung terjadi di Jogja. Terlihat supporter bola yang membuat musuh tengah bertemu di depan Jogja. Dengan serangan serentak, mereka beberapa orang yang tidak tahu atas kejadian itu menjadi korban hingga mereka mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Menurut video yang beredar, polisi berusaha membubarkan para supporter bola tersebut yang meresahkan masyarakat. Fakta timbulnya konflik karena adanya perbedaan antar individu yaitu antara supporter bola 1 dan 2. Rivalitas mereka dimulai sejak era perserikatan karena faktor wilayah. Silakan ada yang mau bertanya. Ya. Siapa saja oknum yang terlibat? Oknum yang terlibat adalah supporter bola dari Solo dan Jogja. Dina, Silakan. Kapan terjadinya konflik tersebut? Konflik tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2022 di Bogor, Jogja. Romi, Silakan. Korban jiwa asal Solo inisial TR dan beberapa luka-luka. ya cukup. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Arwatika. Saya Sabina Pratiwi. Saya Desi Putri. Saya Rosa Musdalisin. Saya Jaya Wardani. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Pak Bina. Penakalan remaja merupakan wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa anak-anak maupun pada saat remaja. Contohnya adalah tawuran. Tawuran merupakan kenakalan remaja yang tergabung dan beberapa kelompok atau geng. Contoh kasus dalam tawuran misalnya
keesokan harinya Rabu tanggal 16 bulan 3 2022 korban beserta siswa lainnya berkumpul dengan jumlah 1 orang. Mereka menyiapkan 2 unit stick golf dan kopan api. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang, tetapi nyawanya tidak tertolong. Polisi kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam inisial SR dan SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawuran antar supporter. Kemudian dari kelompok 2 tadi ada konflik antar suku. Kemudian dari kelompok 3 tadi ada tawuran ya, tawuran antar pelajar. Kemudian dari kelompok yang terakhir ini ada tentang pergaulan bebas. Sudah kalian analisis kenapa faktor penyebabnya terjadinya konflik itu. Kemudian konflik itu terjadi di mana, bagaimana, itu sudah kalian analisis. Kemudian dari pembelajaran kali ini berarti kita dapat menyimpulkan konflik itu apa. Konflik adalah apa? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Konflik adalah pertentangan baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian dari konflik itu ada yang menyebabkan. Apa itu faktor penyebabnya apa saja? Ya, apa faktor penyebab dari konflik sosial? Yang pertama, perbedaan antar individu. Misalnya kalian ini kan sering ya ketika menyebut nama temannya dengan sebutan yang bukan namanya. Tahu? Namanya Mas Adi tapi ditelacil gitu misalnya. Nah, itu termasuk perbedaan antar individu. Ketika orang itu tidak bisa menerimanya, maka dia juga akan seret ya, juga akan tidak menerima lah, sehingga ya sakit hati, sehingga itu bisa menyebabkan sebuah konflik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Misalnya Mas Lambang itu berasal dari daerah pantai, kemudian Mbak Nova itu berasal dari daerah pegunungan. Dari logat bicaranya Mas Lambang itu kan sangat keras sekali ya, karena terbiasa di daerah pantai kalau berbicara keras suaranya. Tetapi di daerahnya Mbak Nova suaranya lemah lembut, sopan ya, santun dan lain sebagainya. Ketika mereka berbicara, maka Mbak Nova seperti rasanya dibentak-bentak oleh Mas Lambang. Karena apa? Suaranya keras sekali, tidak terbiasa mendengar suara yang
geser, masuk keranjang, transfer sudah sampai depan. Tetapi kalau dengan mbah-mbah yang sudah generasi tua, bagaimana? Apakah mbah-mbah bisa mengikuti seperti itu? Tidak. Kadang bahkan mbah-mbah itu kan lalu kesene aja di gambar bagus kok datangnya seperti ini, seolah-olah dia kan tidak percaya. Nah itu adalah faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik, yaitu perubahan sosial, gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini untuk penilaian pengetahuan itu melalui link Google Form. Jadi nanti Bu Heni akan menge-sharekan link Google Form sebagai tes formatif yang harus kalian kerjakan. Nanti batas waktunya adalah 2 hari. Ketika 2 hari kalian belum mengisi, maka nilainya kosong, gitu ya. Silakan nanti setelah pembelajaran ini bisa kalian kerjakan. Boleh kerjakan di rumah, boleh kerjakan di sekolah, gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Besok kita buat yang lebih menyenangkan lagi ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian silakan mempelajari materi tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Bisa dari modul sosiologi, bisa dari buku paket, bisa dari internet, gitu ya. Jadi silahkan boleh ambil dari sumber apapun, yang penting kalian bisa belajar terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk konflik. Jadi besok ketika Bu Heni menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik, kalian sudah tidak kosong lagi pikirannya, sudah ada isinya, tinggal dipadatkan lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, kemudian dipimpin doa speaker ya. Lembar jawab tadi silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dipimpin doa dulu Mas Linda. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.